Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Untuk kesekian kalinya kita melakukan dan mengikuti kegiatan kajian ini yang pada saat ini saya diberi amanah untuk mengantar dengan judul masalah wasiat. Wasiat ini adalah kegiatan syariah dan muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang lancar, ada yang bermasalah. Namun kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah, saya kira semua akan berjalan lancar. Wasiat itu berasal dari kata al-wasiyah, untuk menunjukkan janji kepada orang lain untuk melakukan sebuah hal ketika ia masih hidup atau telah meninggal. Ia pun biasanya berarti memberikan harta kepada orang lain. Itu. Yang kedua, pemberian seseorang kepada orang lain dalam bentuk barang atau manfaat, sehingga orang yang diberi wasiat memiliki pemberian tersebut setelah orang yang memberi wasiat meninggal, atau memiliki sesuatu setelah meninggal dengan cara sukarela. Dalam membicarakan masalah wasiat ini, kita coba lihat dasar-dasarnya, hukum, rukun, dan syarat-syaratnya. Dasar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 180, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda meninggal, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Itu dalam Al-Quran. Kemudian hadis Rasulullah SAW, tidak ada hak seorang muslim berupa sesuatu yang ingin dia wasiatkan kemudian tidur 2 malam. Hadis Bukhari Muslim. Adapun ijma, selama 14 abad umat Islam sepakat bahwa wasiat adalah salah satu bentuk muamalah yang diisyaratkan oleh Islam. Hukum wasiat itu wajib. Wasiat untuk mengembalikan barang titipan orang lain dan melunasi utang. Itu wasiat. Kemudian sunnah, wasiat untuk lembaga kemanusiaan dan kekeluargaan yang tidak termasuk ahli waris. Mubah, wasiat untuk orang kaya baik keluarga atau bukan. Haram, wasiat untuk membangun tempat prostitusi. Itu haram. Ya. Kemudian rukun wasiat. Orang yang memberikan wasiat disebut al-musi. Ada orang yang diberikan wasiat, al-musa'alah. Ada kontrak sigap dan sesuatu yang menjadi wasiat. Harus ada. Sedangkan syarat pemberi wasiat harus orang yang layak memberikan sedekah. Harus ada orang yang layak, berakal, balik, dan bebas serta ridha. Wasiat tidak sah jika bersumber dari orang gila, anak kecil, tidak atas keinginan sendiri, dan dipaksa oleh orang lain. Kemudian syarat yang diberi wasiat harus ada orangnya. Bayi yang belum ada dalam kandungan tidak bisa menerima wasiat, tidak bisa diberi wasiat. Ada orang yang belum kawin bilang kalau ada anakmu lahir nanti saya wasiat, itu tidak bisa. Itu. Kemudian orang yang layak harus layak. Mayit tidak bisa diberi wasiat dalam keadaan mayit. Kemudian harus diketahui siapa itu yang diberi wasiat, harus jelas.
Harus jelas si A, si B, itu namanya. Tidak bisa saya kasih anu ini kemanakanku ini, harus jelas namanya. Kemudian hukum wasiat itu wajib untuk kemudian tidak boleh membunuh orang yang memberi wasiat. Ya. Pokoknya karena buru-buru mau ambil wasiat itu, dia bunuh orang itu. Nah, itu. Kemudian tidak boleh menjadi ahli waris. Jadi ahli waris itu tidak bisa menerima wasiat. Artinya barangnya itu tidak bisa. Kalau ahli waris, ada orang lain. Saya rasakan sendiri keluarga saya, ada beberapa dalam bentuk tanah itu, dia masih hidup. Dia sudah buat catatan tertulis di situ untuk anaknya ini, dan untuk orang-orang yang tinggal di rumahnya, kemanakannya, apanya itu, dia tuliskan ini bagiannya ini, tertulis. Setelah saya lihat itu, ini masih hidup. Dia bilang tolong diketahui oleh kepala desa, pemerintah, supaya gampang nanti urusannya. Kalau lo bentuk tanah itu, kalau sudah diwasiatkan kepada orang lain, itu kan nanti ditindaklanjuti. Harus ada sertifikat, apa semua. Jadi diketahui oleh kepala desa. Mungkin untuk sementara dari kami, mudah-mudahan bisa ditambahkan. Tadi narasumber menunjuk surah Al-Baqarah 180, iya. Di situ dikatakan bahwa kutibah itu, kalau kutibah itu dari kata-kata bah, menuliskan atau menetapkan. Jadi itu kutibah berarti wajib itu. Wajib. Kutiba alaikum iza hadara ahadukumul mautu, jika ada tanda-tanda bahwa dia menjelang kematian, itu bagi yang pemberi wasiat, intarakal khair, jika dia meninggalkan khairan. Kata khairan ini bermakna sesuatu yang berharga. Jadi bisa berupa uang, bisa berupa emas, bisa berupa tanah atau apapun, khairan. Jadi wajib bagi yang memiliki khairan. Bagi yang tidak memiliki tentu tidak wajib. Ya, sesuatu yang layak untuk diwariskan. Dan betul itu, ahli waris tidak perlu menerima wasiat, hanya di luar ahli waris. Karena ahli waris itu ada pembagian, sudah ada ketentuannya dalam Quran. Ya. Kemudian jadi menyampaikan khairan wal wasiat dari kata itu wow, swat itu dan yah, itu kata dasarnya itu. Ya, wasiat ya artinya sebenarnya pesan atau instruksi, itu sebenarnya maknanya itu. Kemudian liwalidah ini yang dimaklumkan kepada yang ahli waris. Jadi ahli waris mengetahui itu, Kemudian walakrabina, dan orang-orang dekat, ya, orang kerabat itu, ya, bil ma'rufi, dengan cara yang bagus, ya, haqqan alal muttaqin, jadi bagi yang orang-orang yang takwa. Saya mau tambahkan tadi itu, jadi maksiat bukan hanya prostitusi, tempat judi atau apa, jadi di situ haram untuk memasukkan untuk tujuan maksiat. Salah satu itu prostitusi, tetapi bisa juga untuk tempat judi, atau tempat minum-minum, atau pondokan di mana tidak berlaku syariah, gitu ya, itu. Jadi itu. Kemudian ada yang haram, ya itu tadi. Kemudian ada yang makruh. Makruh itu bagi orang yang hartanya sedikit tapi banyak anaknya. Itu tidak dikehendaki. Makruh artinya tidak disenangi atau dibenci. Ya, jadi bukan berarti berdosa kalau dilakukan, tapi makruh, tidak dikehendaki. Sedikit hartanya tapi banyak anaknya, dia mau berwasiat, itu makruh. Ya. Kemudian ada yang batal. Yang batal itu apabila yang akan menerima waris meninggal duluan, itu batal atau rusak. Umpamanya suatu bangunan terbakar, itu batal itu. Sesuatu yang rusak. Jadi itu tambahan saja dari apa yang disampaikan oleh narasumber, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat itu adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada
orang yang akan meninggal. Nah, pertanyaan saya, jika wasiat itu diberikan pada orang selain daripada anak yang memberikan wasiat, bagaimana dasar-dasar hukumnya? Sedangkan wasiat atau warisan yang diberikan itu berdasarkan hukum Islam ada pembagian-pembagian tertentu, ada ketentuan-ketentuan yang harus diberikan kepada anak atau kepada orang yang di luar daripada anak kandung. Nah, bagaimana hukumnya menurut hukum Islam wasiat? Nah, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.